Yo ho ho, halo kaulah muda, kembali lagi bersama Jojo, pemuda santun yang beranjak dewasa. Seperti biasa, kali ini Jojo bakal menggiring kalian untuk memanjakan waktu santai kalian ke sebuah alur cerita film yang menarik untuk disimak. Sebelum kita mulai, hendaknya dirimu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan sajian video-video menarik lainnya. Kali ini Bang Jo akan membahas film Top Gun Maverick yang mengudara di tahun 2022. Top Gun boleh dikatakan sebagai salah satu film aviasi militer modern terpopuler dan ikonik yang menampilkan petualangan pilot terbaik. Film yang melambungkan nama Tom Cruise di awal kesuksesan film Top Gun pertama mengudara di tahun 1986 kembali muncul dengan tetap menjadikan Tom Cruise sebagai pemeran utama. Tom Cruise berperan sebagai Pete Maverick Mitchell yang berada pada jajaran pilot senior. Maverick kemudian mendapatkan tugas untuk menjadi pelatih atau instruktur untuk 16 calon pilot Top Gun. Top Gun adalah sebuah sebutan untuk sebuah tim yang nantinya ditugaskan untuk menyisir pabrik uranium di sebuah wilayah yang membahayakan negara sekutu NATO. Apakah Kapten Maverick akan kembali menjalankan misi atau hanya menjadi pelatih yang menonton aksi pilot muda saja? Baiklah, siapkan makaroni pedas, es teh manis, kipas angin Branwir, dan langsung saja kita mulai ke alur filmnya. Cos guys, jangan skip iklan, aku mohon. Cepat kaya, bahagia, dan sehat selalu buat yang gak skip iklan. Oke, lanjut. Scene dimulai pada sebuah hanggar pesawat bagian California dan inilah gambaran nyata ketampanan Bang Jo Slebeo. Dia adalah salah satu anggota terbaik Top Gun di masa tugasnya, Captain Maverick. Film ini dibuka dengan sebuah agenda Captain Maverick dengan kendaraan roda 2 yang sangat keren di pikiran Bang Jo saat bocah. Film ini sangat mengagumkan waktu Abah sewa kaset VCD dulu. Dengan kencang sang kapten memacu kendaraannya dan tiba di sebuah hanggar pesawat tempur. Dengan santai Kapten Maverick menyapa, namun seluruh rekannya terdiam dalam suasana yang tegang. Ternyata rekan Maverick diperintahkan menghentikan tugas dan menutup semua program latihan dan uji coba pada sebuah pesawat tempur. Mereka dikontrak untuk membawa pesawat melesat pada Mach 10, tapi belum tercapai. Kapten Maverick mengetahui tugas hari ini hanya untuk mencapai Mach 9, akan tetapi Laksamana Ken memerintahkan pada batas bahaya di Mach 10. Dengan tujuan memang untuk digagalkan, karena dana latihan juga pengembangan tim mereka akan dihentikan dan dialokasikan untuk program drone pesawat tanpa awak. Dengan tersenyum, Captain Maverick sepakat untuk menempuh kecepatan Mach 10. Segala persiapan pun dimulai dengan kesadaran bahwa segala bahaya dan kecelakaan kemungkinan besar terjadi. Pusat kendali bersama tim bersiap melepas Dark Star. Sebelum Dark Star mengudara tepat di ujung landasan telah tiba Laksamana Ken, semua bersiap melepas Dark Star lepas landas. And go sweetheart. Laksamana Ken pun diterpa kencangnya dorongan udara Dark Star. Dengan benturan pintu Laksamana Ken masuk ke pusat kendali, suasana jiwa yang menahan amarah. Laksamana Ken meminta penjelasan mengapa tes hari ini dilakukan tanpa perintahnya. Dari dalam Dark Star, Captain Maverick berpura-pura menjawab seolah-olah terjadi gangguan koneksi. Pembangkang yang cerdik. Captain Maverick telah memasuki kecepatan Mach 9. Disinilah temperatur suhu mulai meningkat, namun semua kendali masih dalam kondisi normal. Saat perisai thermal diaktifkan, Dark Star benar-benar menempuh kecepatan di luar batasnya. Dan Mach 10 pun terjadi. Namun bukan Captain Maverick jika tidak membangkang. Pilot gila ini terus mendorong Dark Star pada batas akhir hingga Dark Star hancur di udara. Beruntung Captain Maverick selamat bersama kursi lontarnya. Dengan sedikit linglung, Captain Maverick menghampiri sebuah coffee shop untuk meminta segelas air dan menanyakan di mana dia berada. Seorang bocah pun nampak bingung dan menjawab bahwa Captain Maverick berada di bumi. Ya iyalah. Where am I? Dengan kejadian uji coba yang menghancurkan Dark Star, Captain Maverick menghadap Laksamana Ken atas pelanggaran tersebut. Laksamana Ken menanyakan mengapa dia harus berada di posisi karir sekarang. Segala penghargaan dan dedikasi tinggi, seharusnya Captain Maverick sudah berada pada tingkat Laksamana Bintang 2 atau Senator. Situasi yang tepat pun terjadi. Laksamana Ken menginginkan Maverick pergi dari timnya tanpa harus memecat dan mengusir Captain Maverick. Sebab Maverick kembali dipanggil ke Top Gun, pangkalan militer Angkatan Laut.
Maybe so, sir. But not today. Captain Maverick kembali ke Top Gun dan menghadap komandan barunya, Laksamana Beau Simpson dan Laksamana Solomon Bates. Dipanggilnya, dia kembali ke Top Gun tidak sekedar bertugas namun mengorbankan nyawanya dalam sebuah misi penting yang sulit. Pentagon menugaskan membentuk tim penyerangan untuk menghancurkan fasilitas pengolahan uranium ilegal yang melanggar peraturan NATO. Captain Maverick berujar bahwa ia telah lama tidak menerbangkan pesawat F-18. Namun Maverick salah memahami tugasnya. Para laksamana menjelaskan keberadaan Maverick di sini menjadi seorang instruktur dengan segala beban tugas dan persiapan hanya kurang dari 3 minggu. Laksamana mempersiapkan 12 pilot terbaik yang nantinya akan dipilih 6 pilot untuk menjalankan misi. Dan di antara nama tersebut ada satu pilot yang menyorot perhatian Captain Maverick. Dia anak dari sahabat Captain Maverick yang gugur dalam tugas bersamanya dulu, ayahnya dijuluki Ghost. Disinilah Maverick segera menyatakan bahwa posisi instruktur bukanlah tempatnya. Tugas ini ternyata datang dari sahabatnya dulu, Laksamana Kazansky. Posisi Captain Maverick sekarang ternyata hanya ada 2 pilihan, yaitu menerima tugas atau tidak pernah terbang lagi. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Dalam sebuah bar, Captain Maverick menghubungi sahabat lamanya Laksamana Kazansky atau disebut Iceman melalui pesan. Tapi sungguh situasi yang aneh, lama tak berjumpa, Maverick dipertemukan dengan seorang wanita yang membuatnya terpana aduhai. Wanita ini adalah Penny, mantan kekasih Captain Maverick di masa kasmaran dulu. Lama berpisah, mereka tak menyangka akan bertemu kembali di Irlandia Utara dan bar ini milik Penny yang sudah dibeli 3 tahun lalu. Ya, namanya juga bujangan, Captain Maverick kembali berusaha mengakrabkan diri, namun kurang fokusnya Maverick membuat dia berada dalam masalah di hadapan Penny kali ini. Aturan di bar Penny tidak boleh bermain handphone, juga dilarang bersikap tidak hormat kepada wanita. Sanksinya adalah membayar minuman seluruh pengunjung bar hari ini. Wadadidaw, tekor di awal bos. Di bar ini juga 12 pilot muda tak menyangka saling bertemu dan salah satunya datang anak dari mendiang Ghost. Dia adalah Bradshaw dengan julukannya Rooster. Juga ada rekannya Hangman, si pesaing Rooster, satu angkatan yang menyebalkan. Dalam kebingungan, mereka semua tahu bahwa pilot yang hadir adalah terbaik dari yang terbaik, namun mereka bingung siapakah yang akan menjadi ketua tim mereka nantinya. Berbeda kondisi, si Maverick calon pelatih ini masih dalam masalah karena kredit cardnya ditolak. Janji Maverick untuk kembali lagi membayar esok hari justru membuatnya dilempar keluar bar. Di momen ini Maverick melihat Rooster dari luar jendela mengingat kenangan mereka saat Ghost masih hidup. Maverick kembali teringat saat mereka gagal dalam tugas dan membuat Ghost meninggal dunia. Tiba dimulainya hari pertama pengenalan misi dan pertemuan mereka pada pelatih yang prestasinya sangat legendaris. Tampak Hangman dan rekan-rekannya menyesal melempar orang tidak dikenal kemarin di bar yang ternyata adalah pelatih mereka hari ini. Captain Maverick berusaha berbicara pada Rooster yang masih menyimpan kekesalan padanya. Captain Maverick membagi mereka secara berpasangan. Jika di antara mereka terkunci bidikan roket, maka latihan mereka hari ini gagal. Dimulai dari Rooster, satu persatu tim yang lain berhasil terkunci oleh Captain Maverick yang membuat mereka sangat pecundang dan masih harus berlatih lagi. Pada latihan kedua, Rooster kembali berhadapan dengan Captain Maverick, namun bukannya Rooster bekerja sama dengan rekan satu timnya, Rooster justru terjebak pada dendam pribadi dengan Captain Maverick. Hingga membuat keduanya terbang menurun melewati batas minimum yang diperintahkan Laksamana. Ternyata Captain Maverick mendorong Rooster untuk lepas dari beban pikirannya dan fokus pada tugas, namun terlambat. Rooster kembali tereliminasi pada latihan kali ini. Laksamana marah besar karena Captain Maverick membawa siswanya bertempur pada batas minimum yang diperintahkan. Namun Captain Maverick meminta batas terendah yang akan digunakan dalam misi kepada Laksamana. Bukannya meminta maaf, malah kekeh. Buset. Kali ini rekannya Hangman memahami mengapa ada permasalahan pribadi antara Rooster dan pelatihnya karena ayah Rooster berada pada angkatan yang sama bersama Maverick. Asmara yang kembali muncul membuat Maverick berkunjung ke tempat Penny. Di sana Maverick berjumpa dengan Emily, anak dari Penny dengan suami terdahulu. Dari pengakuan Emily ternyata ibunya telah menjanda. Mantul, deril kutunggu jandamu ini mah. Pantas Maverick nggak nikah-nikah, kepatil janda. Dengan alibi membayar denda minuman tempo hari, Maverick berhasil mendekati Penny. Emily yang tak bisa menemani ibunya berlayar terdengar Captain Maverick sehingga si bujangan tampan ini menawarkan diri menemani Penny berlayar. Bisaan boy.
Ternyata gagahnya Captain Maverick mengudara tak berguna saat berlayar. Kali ini Penny lah yang mahir mengendalikan kapal layar. Sembari mengajari Captain Maverick berlayar, keakraban pun mulai dirajut kembali. Ah, aku tahu kemana hasrat ini berlabuh. Hehehe. Now you're in the Navy. PDKT telah usai, Captain Maverick kembali mengantarkan Penny kembali ke rumah dan di sini babang kita belum dapat sinyal. Mungkin biar nggak kelihatan murahan ya kan cuy. Good night, Pete. Misi kali ini melewati celah gunung yang berbelok dan ketinggian maksimum hanya 100 kaki dari permukaan. Terdengar gila memang, tapi jika melampaui tinggi maksimum, radar panas roket akan aktif dan meluncur meledakkan pesawat yang melewatinya. Kecepatan minimum hanya 660 knot dan waktu yang ditempuh 2,5 menit saja. Rencana serangan pada misi kali ini membuat semua calon pilot terpilih berpikir tidak mungkin misi ini dilakukan, sebab setelah berhasil menghancurkan target, pesawat tempur generasi kelima milik musuh siap meluncur dari pangkalan udara terdekat untuk menghancurkan Top Gun. Pada latihan kali ini tim Rooster berhasil mencapai tujuan tapi masih terlambat 1 menit yang akan membuat musuh lebih dulu menunggu di depan. Perdebatan terjadi antara Captain Maverick dan Rooster hingga Hangman si pemuda menyebalkan memantik amarah Rooster dengan mengungkit kembali kenangan pelatih Captain Maverick dan ayahnya Rooster yang wafat dalam tugas itu. Seketika rungan hampir terjadi baku hantam antara Rooster dan Hangman dan pelatihan dibubarkan. Captain Maverick bertemu dengan mantan rekannya dulu yang kisahnya hampir sama menyebalkan seperti Hangman dan Rooster. Dia adalah Iceman, Laksamana Kazansky yang menua bersama penyakit yang dideritanya. Laksamana Kazansky sengaja mengundangnya untuk membicarakan pekerjaan baru, juga bersabar dan fokus mengajari Rooster yang penuh amarah kepada Maverick. Di balik dendam Rooster kepada Captain Maverick, ia bimbang jika harus mengirim Rooster yang kemungkinan gugur dalam tugas, tapi jika tidak memilih Rooster maka selamanya amarah Rooster akan mengarah kepada Captain Maverick. Dengan menahan air mata, Captain Maverick tidak ingin kehilangan Rooster seperti ayahnya Ghost. Hari ini latihan tim Top Gun jauh berbeda dari sebelumnya. Captain Maverick mengajak anggota ke pantai dan bermain American football bersama agar kompak menjadi sebuah tim. Penny pun ikut menemani Captain Maverick. Laksamana Beo Simpson datang menanyakan ada apa dengan latihan kali ini, mengapa justru bermain di sini. Captain Maverick menjawab ini sesuai perintah Laksamana untuk saling bekerja sama. This your team, sir. Penny pun tiba di rumah, namun kali ini kode keras Anjay Slebeo kepada Captain Maverick jelas tanpa kata. Pintu rumah dibiarkan terbuka sebagai tanda welcome. Inilah saatnya CLBK dimulai. Cinta lama berlendir kembali. Wadadidaw. Hehehe. Selesai berbagi lendir, Maverick terbuka akan kisah mula penyebab Rooster membencinya. Disinilah kisah karir Rooster dicabut oleh Maverick dari Navy Angkatan Laut, juga janjinya kepada mendiang ayah Rooster sebelum meninggal. Saat asik berbincang, ternyata Emily batal pergi dan justru kembali ke rumah. Sebagai ibu, dia ingin menjadi contoh yang baik, hingga akhirnya Captain Maverick segera bergegas pergi melompati jendela, meninggalkan kasur yang masih lembab itu. Ahai, hehehe. Tapi sebenarnya Emily tahu apa yang terjadi. Sorot matanya tajam menatap Maverick dari dalam jendela. Dia hanya berkata, jangan membuat ibunya menangis lagi. Buset, nih anak serem boy. Just don't break her heart again. Captain Maverick kembali bertugas sebagai pelatih yang menjelaskan tahapan bahwa akan ada 3 tim yang berangkat pada misi kali ini. Captain Maverick kembali bertugas sebagai pelatih yang menjelaskan tahapan bahwa akan ada 3 tim yang berangkat pada misi kali ini. Captain Maverick menyebut tahapan terbagi dari keajaiban pertama adalah menghancurkan sistem udara ruangan. Keajaiban kedua dilakukan oleh tim selanjutnya dengan meluncurkan bom ke dalam ruang bawah tanah. Dan tugas untuk tim terakhir adalah menghancurkan roket yang aktif setelah dilewati tim kedua tadi. Dalam latihan kali ini terjadi insiden yang tak diinginkan. Kyote kehilangan kesadaran setelah mencoba manuver vertikal dalam jarak yang sangat dekat dengan permukaan. Kyote kembali sadar dan menarik tuas kemudi untuk kembali naik. Belum tenang dari insiden itu, Phoenix si pilot wanita tertabrak sekawanan burung yang membuat ekor pesawatnya terbakar. Dan berakibat mereka harus keluar dari pesawat menggunakan kursi lontar. Pesawat pun hancur, beruntung keduanya selamat. Melihat rekannya hampir tewas, Rooster terlihat mengkhawatirkan rekannya. Captain Maverick mendekati untuk menenangkannya. Namun kesempatan berdua ini dimanfaatkan Rooster meluapkan amarah yang sejak lama dipendam. Mulai dari berkas tugas militernya yang ditarik oleh Captain Maverick, hingga adu bacot pun mulai masuk lebih dalam ke masa lalu, di mana Rooster mengikuti kematian ayahnya saat Captain Maverick menjadi pilot utama bersama sang ayah. You think up there you're dead. Believe me,
Mr. Iceman Laksamana Kazansky telah tutup usia. Captain Maverick memberi penghormatan terakhirnya dengan wajah penuh kesedihan. Dalam suasana berduka, Captain Maverick pun diistirahatkan. Tugas diambil alih oleh Laksamana Bea Simpson, namun Captain Maverick menolak diistirahatkan karena semua pilot harus diyakinkan bahwa misi ini dapat berhasil. Tetapi Laksamana mengatakan Maverick pun gagal membuktikannya. Sebab itulah dengan tegas Laksamana mempensiunkan Captain Maverick secara permanen. Penny mengetahui apa yang terjadi. Ia meyakinkan Maverick agar tetap berusaha membuktikan kepada para pilot tentang apa yang sudah ia ajarkan. Dan lagi-lagi inilah Captain Maverick, si pembangkang. Ia kembali menerbangkan pesawat tanpa izin atasan dan membuktikan kepada semuanya bahwa kecepatan maksimum batas tinggi rendahnya pesawat dapat berhasil dilakukan tergantung siapa pilotnya. Laksamana Bea Simpson pun keheranan. Dari radio Captain Maverick melaporkan jadwal terbang ilegal itu akan ditempuh dalam waktu 2 menit 15 detik. Hangman si tengil nampak tersenyum atas kegilaan pelatihnya yang baru saja dipecat. Memasuki 1 menit 30 detik, Rooster pun mulai serius menyaksikan aksi Captain Maverick. Captain Maverick mulai masuk pada area terbang rendah. Disinilah pengalaman sang senior terlihat dengan usia yang tidak muda lagi. Maverick masih bisa terbang secara vertikal melewati lereng gunung dengan resiko kehilangan kesadaran dan membuat pesawat menabrak gunung. Kemudian terbang pada ceruk gunung sambil menahan posisi pesawat tapi harus tepat menembak target. Luar biasa, Captain Maverick berhasil menjatuhkan bom tepat sasaran, juga berhasil kembali naik secara vertikal tanpa kehilangan kesadarannya. Atas kejadian dan segala pelanggaran tersebut, Captain Maverick menghadap Laksamana. Captain Maverick berhasil meyakinkan semua tim, namun karir Laksamana juga keselamatan pilot akan dipertaruhkan pada sidang militer jika misi ini gagal. Malam itu Captain Maverick mendatangi Penny hanya berbisik tanpa sebuah penjelasan. Keduanya seperti saling melepas dengan penuh harapan bahwa esok hari akan baik-baik saja. Menatap laut dari kapal induk, ini hari di mana Captain Maverick menjadi ketua tim dengan segala resikonya. Payback dan Fanboy terpilih sebagai tim 1, Phoenix dan Bob, dan yang akan menjadi pasangan Captain Maverick adalah Hangman si menyebalkan ini tidak terpilih. Captain Maverick justru memilih Rooster terbang bersamanya. Saat misi disampaikan oleh Laksamana, hal yang tak pernah terlihat sebelumnya, Rooster tampak berkeringat dalam tekanan. Captain Maverick menyampaikan terima kasih jika ini menjadi tugas terakhir dalam hidupnya kepada Hondo yang selama ini selalu bersamanya. Semua tim telah berangkat, keputusan dan segala kendali berada pada perintah Captain Maverick. Memasuki wilayah musuh, mereka terbang rendah di bawah radar. Tomahawk aktif dan meluncur ke arah formasi tim Maverick namun tak terdeteksi radar. Berganti formasi satu baris, mereka memasuki lembah perbukitan dengan terbang rendah. Terdeteksi radar di ruang kendali ada 2 pesawat musuh sedang berpatroli, namun karena tim Maverick terbang rendah, patroli tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi itu hanya sementara. Sebelum pangkalan militer musuh menyadari Tomahawk yang aktif akan melintasi pangkalan militer mereka yang akan membuat situasi siaga dan mengejar keberadaan tim Captain Maverick. Landasan terbang musuh telah dihancurkan. Dalam waktu singkat musuh akan berdatangan. Musuh mulai bergerak 2 menit menuju tim, tapi Rooster bergerak lambat membuat rekan yang Payback ikut tertinggal. Rooster berharap dapat mendengar ayahnya. Di saat yang sama Captain Maverick berbisik, berhentilah berpikir. Captain Maverick, Phoenix, dan Bob berhasil mencapai titik target. Bob berhasil menandai target dan bom pun dijatuhkan tepat sasaran dan membuka pintu terowongan. Saatnya terbang vertikal dan berjumpa dengan Tomahawk yang aktif di puncak lereng. Sementara tugas menghancurkan ruang uranium adalah rombongan Rooster, Fanboy, dan Payback. Dengan laser yang kacau, tim Rooster tetap berhasil meratakan target dengan bom hingga ledakan besar terjadi. Ruang kendali dibuat bersorak atas keberhasilan ini. Setelah tim Maverick dikejar misil yang aktif, disusul tim Rooster juga disibukkan dengan misil yang mengejar mereka. Rooster yang kehabisan flare membuat Captain Maverick berbalik arah menyelamatkannya, namun satu misil lagi berhasil menjatuhkan Captain Maverick. Tim yang tersisa dilarang menyerang musuh yang akan mendekat. Mereka diperintahkan kembali dan meninggalkan Maverick yang entah masih hidup atau telah hancur bersama ledakan. Tanpa diduga, Captain Maverick masih hidup, namun sial, jalur radionya terputus dengan pusat kendali. Keberadaan Maverick terdesak oleh helikopter musuh. Saat Maverick akan dihancurkan mesin gun helikopter, Rooster datang melanggar perintah dan menembak jatuh musuh. Maverick selamat namun harus menyaksikan Rooster terjatuh terkena misil dari puncak gunung. Captain Maverick berlari mengejar titik jatuhnya parasut Rooster. Mereka bersitegang karena Maverick berharap Rooster kembali ke kapal, bukan kembali ke wilayah musuh. Namun keduanya senang melihat rekan tugasnya selamat. It's good to see you. It's good to see you too. Rencana gila Captain Maverick mencuri F-14 pesawat tua yang belum tentu bisa terbang ini membuat Rooster pasrah mengikuti rencana sang kapten. Saat Captain Maverick menyalakan pesawat, Rooster melepaskan segala penghalang dan pengunci pesawat.
Keduanya bersiap terbang, tapi landasan yang terbakar membuat rencana pelarian mereka akan semakin terlihat gila. Dengan landasan yang pendek, Maverick mengembangkan sayap pesawat menjadi lebih lebar dan berhasil mengudara walau mereka kehilangan roda depannya. Saat mencari penghubung radio, Rooster melihat pesawat musuh tepat di bawah mereka. Rooster ingin Captain Maverick melawan dua pesawat musuh, tapi Captain Maverick ragu dengan F-14 berhadapan dengan generasi kelima yang memiliki lebih banyak perangkat senjata. Rooster meyakinkan Captain Maverick ini bukan soal pesawat, tapi bergantung pada sang pilot, dan berhentilah berpikir. Seketika pesawat mereka dibawa oleh Captain Maverick berbelok ke kanan dan menembaki pesawat musuh yang berada di kanan, tapi satu lagi pesawat musuh langsung mengejar tepat berada di ekor mereka. Musuh yang tersisa melepaskan roket dengan cerdik. Captain Maverick menggunakan puing pesawat yang jatuh sebagai flare roket. Roket kedua diluncurkan musuh dan kali ini Rooster menggunakan flare pertama untuk menghalau roket. Maverick membalas dengan satu roket saja, namun manuver musuh tak terduga berputar vertikal dengan gagah. Mereka melaju melewati lembah gunung sebagai jalur pelarian, tetapi pesawat generasi 5 ini mampu mengejar mereka tepat di belakangnya. Manuver gila Maverick merubah posisi ke belakang musuh melepaskan roket terakhir mereka. Tapi mudah bagi musuh menghalau dengan cadangan flare yang masih banyak. Dengan hanya senjata senapan mesin yang tersisa, Maverick menembaki musuh. Terus berusaha namun gagal. Tepat di saat amunisi terakhir Maverick habis, mereka berhasil membuat musuh lepas bersama kursi lontar akibat pesawat terkena tembakan terakhir dan hancur menghantam lereng gunung. Berhasil keluar dan melintasi samudra, tepat di depan mereka lagi-lagi datang satu pesawat musuh yang melepaskan roket. Beruntung Rooster melepaskan flare dan menggagalkan serangan lawan. Sialnya itu adalah flare terakhir Rooster. Dan Maverick memerintahkan melompat dari pesawat saat berada di ketinggian vertikal. Kembali mengalami kesialan, kursi pelontar pesawat tua ini tidak berfungsi di kursi Rooster. Maverick pasrah dan meminta maaf kepada Ghost, mendiang ayahnya Rooster. Musuh juga berhasil membidik mereka dengan tepat. Yo, Hangman datang sebagai satu-satunya penyelamat mereka dan berhasil menembak jatuh musuh sebelum roket lepas menuju Maverick dan Rooster. Dengan tengil, Hangman memerintahkan mereka duduk tenang dan kencangkan sabuk untuk kembali pulang. Good job, Hangman. Woo! Captain Maverick datang mendarat melawan angin untuk mengurangi kecepatan karena roda depan mereka telah hilang. Kabel pun disediakan untuk melakukan pendaratan darurat. Sorak gembira rekan-rekan di kapal induk menyambut dua pilot pembangkang ini kembali pulang. Pelukan hangat Maverick kepada Rooster menjadi penutup misi hari ini. Bravo! Maverick datang ke bar Penny yang nampak sepi tanpa ada pengunjung dan Penny di sana. Saat Maverick kembali ke hanggar bersama Rooster yang sedang maintenance pesawatnya, datanglah Emily ke dalam hanggar dan Penny yang menunggu di luar. Keduanya pun bertukar air liur. Huhuy. Captain Maverick memenuhi janjinya yang dahulu ingin mengajak Penny terbang bersamanya. Senyum bangga Rooster di hadapan foto ayahnya bersama Captain Maverick menjadi penutup film keren ini. Ya, cukup sekian, dan jika kalian disarankan video di layar akhir ini, silahkan tekan subscribe jika kamu ingin melakukan kebajikan di muka bumi ini. Oke pemirsa yang budiman, silahkan mampir kembali, beri tanggapan di kolom komentar. Terima kasih tidak skip iklan untuk Bang Jo yang masih belajar edit sendiri, ngomong sendiri, serba sendiri. Lumayan buat Bang Jo bayar kontrakan, urunan wifi sama tetangga, biaya BBM buat Mio Sporty. Hehe. Sampai jumpa di video berikutnya, and cut.